Warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua kita buka toko setelah libur lebaran. Ini udah mulai datang barang, cuma yang ini saya belinya dari sales freelance. Jadi dia barangnya lengkap, cuma bedanya harus beli cash. Dan ini saya pesan tadi pagi terus langsung dikirim. Ini lumayan, jumlahnya 24 jutaan. Tapi enak di dia, harganya agak murah sedikit daripada di sales. Kalau di sales kan harus ngambil sesuai target ya. Misalnya kayak larutan kaki 3 ini di sales harganya 112-an. Nah, kalau di sini saya masih dapat 109.000. Lumayan selisih 3.000, bedanya cash. Dan di sini juga bedanya bisa ngambil bebas. Kalau di sales ini kalau nggak salah di atas 100 karton itu baru harganya di 112 ribuan kalau nggak salah, seperti itu kemarin tuh. Kalau ngambil di bawah 100 itu harganya sekitar 115-an karena potongannya sedikit nggak kayak di 100 karton ke atas. Itu pun bukan 100 karton sih sebenarnya. Saya dulu pernah ngikut kayak gitu sekitar 100 berapa? 120 apa 150 kartonan lah sekitar itu. Cuma ya kayak gitu, kita bisa bayar nyicil, tapi ya kita kan mikir juga kalau berbulan-bulan mah bayar sales kan nggak cocok juga. Harus ada ukuran juga ya, setidaknya sebulan harus lunas lah di angka itu. Ya paling nitip 2 kali 3 kali gitu kan. Setelah itu kita nitip terus ya nggak enak juga. Makanya saya milih ke sini karena saya bisa beli nggak harus 100 karton. Di sini bisa juga 10 5 karton nggak masalah. Dan harga juga tetap segitu, enaknya kayak gitu. Ini habis susu udah di harga 115.500. Terus lagi sodanya, soda botol itu ya 84.000. Pampers SL saya dikasih harga 228. Terus di sini ada cingku juga. Cingku itu dikasih harga 115. Terus di dalam cingku itu sebelahnya ada bintang Giro, itu harganya 159.000. Ini kapal api juga saya pesen 100 karton. Harganya 117.300. Mantap harganya 117.300. Terus Syam yang isi 8P itu harganya 195. Yang di atasnya yang saset itu 184.000. Terus larutan yang botol besar itu, yang satunya botol besar itu 130.000. Kalau yang kaleng itu tadi udah saya sebutin 109.000. Habis susu udah. Nah tinggal kita bahas kapal api. Kapal api kalau kita misalnya ngambil di sales, untuk sekarang ini kapal api udah bikin program lagi 47 bonus 1. Itu saya hitung-hitung, kita itu ngambil 47, itu saya hitung kenanya di 117.700 atau 117.800. Nah bedanya saya beli ke sini dikasih harga 117.300. Ya ada selisih sekitar 400 apa 500 per kartonnya. Dan untuk pembeliannya pun sama-sama cash. Nah itu dia bedanya. Kalau barang lain cuma bedanya di 500, kita masih bisa ngambil di sales ya, karena di sales itu masih menang di tempo, bisa tempo seminggu 2 minggu gitu kan. Dan kalau kapal api kebetulan kalau toko saya ini cash, jadi kalau beda 500 pun itu kita masih untung karena beli di kapal api pun cash, beli di sini pun cash. Itu loh barangnya di mobil, lihat aja tuh. Ini barangnya dia wah lumayan banyak nih. Ada sarden, terus kecap bango saset, King Kong.
Tuh barang-barangnya semobil full, cuma bukan buat saya semua. Saya hanya yang ini aja. Ini terakhir nunggu turun kapal api aja, ada 100 karton. Kalau yang di dalam mobil itu udah pesanan toko lain. Ini banyak toko juga yang pesan-pesan ke dia itu banyak. Dan dia caranya ya dulu sekali aja gitu. Ini kan udah lama ya mas saya. Kalau dulu dia nyamperin ke toko, nawarin barang, ada yang cocok pesen, nggak ada ya minta nomor WA paling. Jadi setelah dia mendapatkan WA itu nggak pernah ke sini. Jadi kesininya ya ngirim aja. Kalau nawar barang ya bisa lewat WA. Lumayan kan sekarang menghemat waktu, kita nyamperin toko, belum tentu toko itu ngorder kan. Nah dengan cara ini lewat WA kan lebih gampang, nggak ngorder, nggak masalah kan, karena ya cuma lewat WA, cuma nawar-nawarin aja. Dan kebetulan ada orderan 1-2 orang, jadi dia punya toko ratusan mungkin yang dia kabarin setiap harinya. Dan itu nggak butuh toko, dia kerjasama dengan toko-toko lain yang lebih besar, yang agen-agen grosirnya itu. Nah kamu ngambil barang di saya, jual, gitu aja kerjanya. Jadi dia setiap hari nggak punya toko, cuma dia punya mobil, ya sama kenalannya ya kayak toko-toko kita, toko yang lain gitu ya, punya nomor WhatsAppnya gitu kan. Jadi setiap hari dia nyari orderan ya lewat WA. Begitu ada orang yang WA minta orderan, dan dia langsung ke toko itu jemput barang. Setelah dia dapat orderan, dia catat semua siapa aja, mesennya apa aja, dia langsung ke sana ngambil barang dan kirim ke sini. Dan pulangnya mungkin dia bayar ke sana. Kalau kita kan di sininya cash. Nah itu enaknya dia apa, nggak perlu sewa toko pertama, cuma butuh mobil, kendaraan buat nganter. Yang kedua, orang-orang seperti orang ini udah dapat kepercayaan dari toko-toko besar itu. Jadi modalnya mungkin kalau untuk saat ini ya modal kepercayaan aja. Jadi punya mobil sama modal kepercayaan, sama punya HP, WA-WAin toko yang mau pesen. Dan kalau nggak ada yang pesen, dia nggak ngambil ke toko sana, berarti dia nggak punya utang kan sama toko sana. Itulah enaknya orang ini, pengeluarannya cuma di mobil, tidak seperti saya. Kalau saya kan pengeluarannya sewa toko, karyawan kan, banyak yang lainnya, listrik apa segala macam kan. Nah kalau orang ini kan lebih mudah. Nah ini juga sebenarnya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang istilahnya pengangguran, bingung mau kerja apa tapi punya modal gitu ya, main aja kayak gini itu. Main kayak gini kan resikonya pertama lebih kecil, karena kenapa? Karena bisa dibilang yang dia cari itu barang yang sudah terjual. Mungkin kalau untuk pertama-pertama ya harus beli cash lah ke toko-tokonya ya. Nanti lama-lama juga dipercaya, berarti modal sendiri bisa disimpan gitu. Kirim dulu, pulang ngirim kan udah dibayar. Atau kalau tidak, kalau punya modal sendiri kan beli dulu, habis itu kirim ke toko udah dibayar, uangnya udah kembali dan berikut mendapatkan keuntungan kan gitu. Nah ini bagus ini buat usaha yang istilahnya kerugiannya hampir tidak ada ya, karena kita nawarin dulu ke toko-toko baru kita beli barang kayak gitu kan. Bagus ini, nggak, kalau nyewa toko kan udah jelas perharinya, kalau nggak laku udah rugi kan. Nah kalau sistem kerjanya kayak gini ya itu namanya kalau di saya sebutnya sales trader. Nah ini dia sales trader, sales freelance kayak gini kerjanya, nawarin terus ngambil barang dan kirim, udah selesai. Nggak ada kerugian toko, nggak ada yang datang toko harus tetap bayar kan, nggak ada, karena dia nggak punya toko, dia ngambil di toko-toko besarnya. Dan dia pun harus selalu mendapatkan informasi harga dari toko tersebut, atau harus rajin nanya-nanya harga ke toko tersebut, karena sebelum memasarinya keluar ya harus nanya
harga di toko itu dulu kan, baru dipasarin, jadi nggak salah harga. Memang sih kayak gini untungnya kecil, tetapi kan jelas ada orang yang mesen 100 karton 200 karton, udah jelas untungnya langsung, karena nggak mungkin kan cuma ngirim 5 karton ke sini, pasti ada barang-barang lainnya juga. Nggak mungkin saya juga mesennya cuma larutan kaleng 5 karton udah gitu, nggak mungkin, pasti mesen kayak kapal api, habis susu. Ini aja kalau dijumlahin kartonnya semua berapa ya, 100 karton kapal api, soda 10, ini udah hampir 200 karton lah ini, 200 karton kurang dikit. Nah kan nggak, terus keuntungannya pun nggak semuanya 500, di sini ada yang 1000, ada yang 2000 kan, gitu keuntungannya kan. Ya sekali ngirim dapat ngantongin uang 300-200 ribu, sehari dapat berapa puluh toko ini kan, apalagi dapat orderannya semobil. Wah cepet, sukses dan kaya. Oke, itulah mungkin ilmu yang bisa saya bagikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.